Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas tentang fungsi statistik pada Microsoft Excel, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan antara perbedaan fungsi dan formula. Nanti kan kita buatkan contoh latihan tabel seperti ini dengan menggunakan beberapa fungsi statistik. Di antaranya ada sum, average, max, min, count, dan yang lainnya. Pertama, kita akan buat ini dari awal sampai nanti hasilnya seperti ini. Pada bagian yang berwarna hijau ini nanti yang akan kita masukkan formula. Sementara kita inputnya di sini. Baik, langsung saja. Kita mulai penulisan pada sel B2. Di sini kita kasih contoh judul dari tabel tersebut. Tidak apa-apa, kita tuliskan di sel B2 pada sebelah kiri. Dan selanjutnya kita masukkan judul berikutnya pada sel B3. Kita mulai penulisan judul tabel pada bagian sel B2 dan B3. Selanjutnya kita tuliskan di sini untuk judul masing-masing kolomnya, mulai dari nomor, nama, gaji pokok, tunjangan, potongan untuk PPh, dan gaji bersih. Di bawahnya untuk tunjangan kita tuliskan 25%, PPh 5%, dan gaji bersih didapat dari gaji pokok, ini keterangan untuk gaji bersih, ditambah tunjangan, dikurangi PPh. Oke, setelah ini jadi, baru bagian judul kita gabungkan selnya sampai sel G ya, karena di sini G, agar dia menjadi simetris. Center, merge and center, sama ini juga di blok sampai sel G3, kemudian klik merge cell. Bagi yang tidak terdapat merge cell, pastikan tabnya ada di tab home dan pada bagian group arrangement. Oke, selanjutnya untuk menyesuaikan dari masing-masing lebar kolom, tinggal kita klik dua kali antara perbatasan kolom B dan C seperti ini, klik dua kali saja. Ini juga, atau kita geser secara manual seperti ini untuk nama. Jadi ini sepertinya tertutup oleh tulisan ini, padahal ini ada tetapi memang kolomnya yang kurang lebar. Setelah kita sesuaikan lebar masing-masing kolom, ini untuk tabelnya masing-masing kita gabungkan lagi, kita sambil blok sambil menekan tombol kontrol, jadi bisa melakukan penggabungan sekaligus. Oke, posisi menjadi tengah. Setelah itu kita pastikan ini kita berikan border agar nanti terlihat tampilan tabel atau garis-garis, karena ketika kita belum buatkan border ini hanya terlihat tulisannya saja, dan ini bukan seperti ini, hanya terlihat tulisannya saja, jadi belum terlihat garis tabelnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk membuatkan border pada tabel, kita blok judul dari tabel tersebut sampai rows ke 22. Ini untuk memastikan dia ada garis batas antar kolom dan row atau selnya. Pada tab home kita pilih di sini all border. Oke. Setelah ini jadi nanti akan terlihat setelah di review
bagian ini itu ada batas garis seperti tabel. Untuk penomoran, kita tuliskan saja di sini nomor 1 dan nomor 2, kemudian bisa kita copy dengan tarik dan drag ke bawah atau klik 2 kali di sini sampai 10. Nanti kita buatkan data nama karyawannya 10. Oke, kita tuliskan nama karyawannya masing-masing. Di sini kita masukkan gaji pokoknya. Sebelum kita masukkan gaji pokok di sini, nanti karena pada bagian range ini nanti akan berisi tipe data mata uang. Jadi kita blok keseluruhan sampai bawah. Kita pastikan ganti pada tab home dan kita pilih di sini group number, atau bisa kita klik kanan di area sini dan kita pilih format cell. Format cell akan menampilkan kotak dialog seperti ini. Pilih tipe datanya accounting. Untuk decimal place bisa kita gunakan untuk 2 karakter di belakang koma, pakai angka 2. Dan untuk simbol bisa kita pilih simbol mata uang Rp. Selanjutnya klik OK. Jadi untuk menginput data pada bagian ini tidak kita tuliskan simbol secara manual Rp seperti ini, tetapi kita hanya menuliskan angka saja. Kalau di sini kita masukkan nilai 2.500.000, maka kita masukkan angka 2 kemudian diikuti 5 dan seterusnya. Tidak menggunakan titik atau koma. Nah, nanti akan dibuatkan secara otomatis simbol nilai mata uangnya rupiah, titik, dan ini decimal place. Sama, ini juga akan menampilkan seperti itu. Oke. Baik, hasil jadinya seperti ini untuk tabel contoh latihan daftar gaji pegawai. Sini untuk memberikan warna arsiran pada judul tabel, kita bisa pilih tab home dan pilih di sini fill. Ini untuk memberikan warna arsiran pada range yang terpilih. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus. Jadi pada bagian ini kita masukkan rumus atau formula. Formula dengan menggunakan operator matematika. Langsung saja kita tuliskan sama dengan. Jadi sebelum kita memasukkan formula atau fungsi, pastikan kita awali dengan mengetikkan simbol sama dengan. Tunjangan itu didapat dari gaji pokok dikali 25%. Nah, kita lihat di sini gaji pokok dari Ruslani ada di sel berapa. Yang kita tuliskan itu alamat selnya, bukan nilainya atau angkanya. Tuliskan di sini Ruslani yang ini, berarti dia berada pada posisi D10 selnya. Bisa kita tulis D10 atau bisa kita klik langsung pada sel yang kita pilih. Klik saja di sini, dikali dengan menggunakan tanda bintang, langsung kita tuliskan 25%. Nih, ini hasil dari perkalian gaji pokok dikali 25%. Nah, kenapa di sini tertuliskan hanya angka 625? Nah, kemungkinan di sini belum kita ubah tipe datanya menjadi tipe data accounting. Oke, kita blok, kita klik kanan, pilih lagi format cell, pilih accounting. Di sini decimal place-nya, sini kita simbol rupiahnya, klik OK. Akan jadi seperti ini. Kalau nanti tampilannya seperti pagar-pagar seperti ini, jangan khawatir. Ini karena kolomnya kurang lebar, jadi tekan saja dari sini ke arah kanan dan dilepas untuk memperluas area kolom. Selanjutnya untuk PPH kita kalikan sama dengan D10 dikali 5%. 5%, enter. Nah, ini akan ada tanda pagar seperti ini. Ini tidak salah rumusnya, tetapi kolomnya yang kurang lebar.
kita geser saja, sesuaikan sampai dia tampil seperti ini kolomnya. Selanjutnya pada bagian gaji pokok, gaji bersih, maaf, pada bagian gaji bersih itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPh, karena PPh ini potongan ya, potongan untuk pajak. Berarti bisa kita tuliskan langsung atau kita klik gaji pokok dari Ruslani yang berada di sel D10, kemudian kita jumlahkan atau kita tambah dengan tunjangan di sel E10, dan terakhir kita kurangi dari PPh yang ada di sel F10, tekan enter. Ini untuk formula dari rumus untuk tunjangan PPh dan gaji bersih. Pada bagian-bagian selanjutnya sama rumusnya, tinggal kita ganti saja alamat selnya sesuai dengan alamat sel masing-masing pegawai. Sampai nanti seperti ini, saya sarankan kita ketik manual ya, jangan kita copy, walaupun memang ini bisa kita lakukan copy dari data formula yang sudah jadi. Saya sarankan untuk latihan kita tuliskan saja di sini gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPh. Gaji pokok berarti ada di D11 dikurangi maaf, ditambah tunjangan berada di E11 dikurangi PPh berada di F11. Ini kita pastikan menuliskan manual. Jadi bedanya di sini ya, kalau ini ada di D10, ini ada di D11, sama ini juga. Ini semua berbedanya di rowsnya. Kalau ini rowsnya itu 10 atau baris 10, kalau ini barisnya ke 11. Dan selanjutnya berarti di sini nanti D12, E12 dan F11, F12, ini 13 dan seterusnya. Saya sarankan ditulis secara manual, dan sebetulnya kita bisa lakukan pengkopian dari yang sudah jadi. Nih, Pama di sini formulanya sudah jadi, tinggal kita tekan Ctrl C dan kita blok area untuk paste rumus tersebut dan tekan lagi Ctrl V. Maka pada bagian ini kita masukkan fungsi. Nah, ini fungsi statistik yang kita masukkan di sini ya, untuk mengetahui total gaji, jumlah karyawan, dan seterusnya. Untuk mengetahui total gaji kita gunakan fungsinya fungsi sum. Walaupun memang bisa di sini kita jumlahkan gitu. Dari sini tambah ini kan tambah ini, itu terlalu lama, akan panjang rumusnya ya. Jadi untuk efisiensi kita gunakan fungsi sama dengan sum kurung buka alamat range-nya yang akan kita jumlahkan nilainya semua. Bisa kita tuliskan di sini dari G10 sampai G19, atau kita drag, kita blok saja seperti ini, kita blok, kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah hasil jumlah dari nilai gaji bersih. Oke, untuk jumlah karyawan kita gunakan count A. Kalau untuk menghitung nilai angka itu pakai count, dan untuk nilai untuk menghitung teks itu pakai count A. Kurung buka, kita blok yang ini ya, ini nama karyawannya yang kita blok karena kita untuk mengetahui jumlah karyawan. Kurung tutup, tekan enter. Selanjutnya gaji tertinggi kita pakai max kurung buka, gaji tertinggi dari ini ya, gaji bersih. Sama seperti tadi, kita blok saja G10 sampai G19. Kurung tutup. Gaji terendah kita pakai min kurung buka, kita blok lagi, atau kita tulis ya, kita tulis bisa dari G10 sampai G19, tekan enter. Terakhir untuk nilai rata-rata, rata-rata itu pakai rumusnya average, rata-rata dari gaji, kita blok nilai
gaji bersihnya, kita tutup dan tekan enter. Nah, ini penggunaan fungsi statistik dan ini penggunaan formula dengan operator matematik. Untuk kali ini demikian, nanti kita lanjutkan pada fungsi statistik latihan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.